Hai, selamat pagi saudara-saudaraku yang berada di Sabang sampai Merauke, bahkan yang tersebar di seluruh penjuru bumi. Secara khusus saudara-saudaraku yang ada di Malaysia. Salam hangat dari Leaderonomic. Saya Michael dan dalam kesempatan yang luar biasa ini saya bersama dengan seorang vokalis grup band. Siapakah dia? Sebelum saya akan memperkenalkan siapa dia, saya ingin memberi beberapa clue. Yang pertama, grup bandnya telah mengarungi industri musik selama 25 tahun sekarang. Dan yang kedua, tembang-tembangnya telah mewarnai industri musik kita. Salah satunya, Bukan Pujangga, Mimpi, dan Pelukan Terakhir juga masih banyak yang lain. Pasti kalian langsung tebak apa grup band itu. Yes, dia adalah Bass Jam. Nah, siapa vokalis yang saya maksudkan? Kita langsung saja. Adon Sabto. Halo, Pak Michael. Wah, kita boleh bertemu di sini ya. Di tanah air pasti saya tidak mungkin bisa ketemu dengan... Ketemunya mah di Kuala Lumpur, Malaysia. Iya, akhirnya kita ketemu di tanah orang Kuala Lumpur. Bagaimana? Kemarin datang ya? Iya, hari Rabu kemarin. Nggak jet lag kan? Enggak. Dalam pengalaman Anda dalam napak tilas meniti karir dan berjalan di penjuru dunia ini negara yang keberapa bagi Anda? Ke-29. Ke-29, wow, luar biasa. Oke, Mas Adon, saya sangat kagum dengan poin yang berbicara mengenai ketekunan dan kegigihan. Satu masa yang bukan kecil, 25 tahun berkarir. Nah, saya ingin bertanya, Anda masuk setelah grup band ini sudah berdiri atau bagaimana? Saya masuk ketika memang band ini sedang berjuang untuk membentuk sebuah bass jam. Begitu ya? Jadi memang waktu itu bass jam belum lahir. Jadi bisa dikatakan Anda sama-sama berjuang untuk melahirkan grup band? Sama-sama berjuang untuk melahirkan bass jam. Ngomong-ngomong, sudah berapa album yang ada dari... Ada 8 album dan beberapa single yang sudah kita buat bersama bass jam dari tahun 96 sampai 2019. Wah, karena album luar pertama biasa. kita tahun 1996 ya. Wah, luar biasa. Saya sangat tertarik dengan tembang-tembangnya, apalagi yang Bukan Pujangga itu ya. Thank you. Harap kalian bisa melihat musik-musiknya. Nah, Mas Adon, boleh kita ngobrol hal-hal yang berkaitan dengan kepemimpinan? Sebab ini adalah satu program dari Leaderonomics, dan itu berkaitan dengan leader atau kepemimpinan. Iya. Nah, adakah Mas Adon, ini lebih senangnya saya panggil Mas Adon ya. Adon aja. Adon aja. Adakah Adon bisa melihat prinsip-prinsip kepemimpinan dari kacamata seorang anak band? Ini saya rasa ini satu yang cukup menarik ya. Sebab sebenarnya sebagai seorang vokalis, saya rasa tidak lepas dari hal kepemimpinan juga. Nah, kalau begitu, bolehkah Adon mengangkat beberapa prinsip penting yang berhubungan dengan kepemimpinan dalam dunia band begitu? Saya nanti akan sampaikan dalam 3 hal. 3 hal perspektif gitu. Yang pertama adalah sebagai anak band, orang-orang di bidang seni, pekerja seni, leadership itu sangat penting gitu. Karena dalam hal ini yang pertama secara pribadi, baik itu pekerjaan di bass jam maupun karya saya secara solo sendiri, memang tidak ada manajemen khusus untuk pribadi saya. Kalau bass jam ada manajernya, tapi untuk pribadi saya nggak pakai manajer, jadi mengelola sendiri gitu. Nah, jadi saya banyak belajar di sini bahwa ada orang bilang bahwa pekerja seni atau seniman atau artis itu leadershipnya sangat kurang karena biasanya rock and roll. Gitu. Rock and roll artinya semrawut. Penggunaan waktunya semaunya, bangun siang, tidurnya lewat
malam atau begadang gitu. Iya. Begadang yang sering. Begadang jangan begadang. Ada begadang tiada artinya. Akhirnya lewat malam juga kan? Iya. Tapi saya belajar bahwa seorang pekerja seni pun dia ternyata bisa memimpin dirinya sendiri dengan baik. Justru bisa atau harus? Bisa dan harus. Bisa gitu. Dan harus. Ya, karena pandangan orang biasanya seniman itu nggak bisa diatur. Mereka semaunya gitu. Betul sekali. Leadershipnya sangat kurang. Tapi justru saya melihat bahwa seniman yang baik itu bisa memimpin dirinya sendiri, bisa memanage waktunya, mengatur waktunya sendiri, dan itu yang saya lakukan. Jadi karena saya juga tidak hanya di bidang seni, tapi ada di dunia pendidikan anak-anak dan juga di ministry yang lain gitu. Jadi saya harus bagi waktu saya dengan seni atau karya musik saya bersama dengan Bass Jam, maupun di bidang pendidikan, child education, dan hal yang lain. Nah itu saya harus bagi waktu dengan baik. Wah, sangat menarik. Itu seorang vokalis yang rupanya menempatkan diri dalam beberapa bidang yang cukup berbeda ya. Itu profesi yang pertama. Kemudian yang kedua adalah saya sebagai band bersama dengan Bass Jam. Ya, ketika kita membangun Bass Jam di awal itu betul-betul kita dalam sisi yang sangat susah gitu. Jadi semua tidak tersedia gitu dengan keterbatasan. Oh begitu. Nah, ketika kita bisa memanage itu dari ketidakmampuan kita, keterbatasan kita, sampai Bass Jam sampai 25 tahun. Jadi rupanya salah satu kunci menghadapi keterbatasan itu adalah memanage dari yang ada. Nah, karena orang berpikir untuk bisa maju, kita memerlukan yang tidak ada pada kita. Support saya dong, beri saya ini dong gitu. Saya nggak punya ini, makanya saya nggak bisa maju. Tapi dari Bass Jam kami belajar, karena waktu kita berjuang, kita cuma makan instant noodle. Wow, super mie. Di Indonesia terkenalnya itu ya. Gitu. Nah, tapi dengan keterbatasan itu justru kreativitas semakin keluar. Jadi keterbatasan tidak menghalangi grup ini untuk akhirnya menyerah. Sampai 25 tahun ini saya merasa bahwa justru kita berjuang dari yang ada. Nah, saya ambil istilahnya adalah salah satu leadership yang paling penting adalah menggali emas dari diri kita. Jadi emas itu, talenta itu ada sama kita, tapi kita tidak ketahui sampai kita menggalinya terus. Kalau orang menggali emas, dia akan menggali sampai lubang ke dalam, nggak ketemu, dia gali di tempat lain sampai dapat emas. Nah itu yang kami lakukan. Jadi seorang Adun melihat bahwa memulai harus menyadari bahwa di dalamnya terkandung emas sebenarnya. Setiap orang pasti ada emas. Pasti. Oke, jadi menghargai itu ya. Wah sangat menarik. Tetapi ada sesuatu juga yang saya sempat tangkap tadi, bahwa Adun sempat berbicara mengenai pendidikan. Saya ingin tahu tentang itu selepas yang satu ini. Ya kan? Kita break dulu. Kembali bersama saya. Kita masih akan meneruskan percakapan yang sangat menarik ini bersama saudara Adon. Adon, jadi saya sudah menangkap beberapa poin penting yang saya lihat dari Anda tadi, bahwa sangat-sangat penting di mana memanage waktu. Seorang yang menjadi vokalis dalam grup band tidak bisa berpikir bahwa hidup semrawut saja, tetapi bagaimana mengatur. Tapi yang sangat menarik juga tadi, Anda menyadari bahwa di dalam setiap pribadi ada terkandung emas. Jadi jangan tunggu di luar, tetapi galilah di dalam. Wah, itu sesuatu yang sangat penting yang saya yakin itu menginspirasi kita semua. Nah, mari kita berbicara sedikit mengenai apa yang Adon mention tadi ya, yang berkaitan dengan sekolah. Saya ingin lebih banyak tahu mengenai hal ini. Boleh terangkan? Boleh. Berkaitan sama tadi, anak band itu harus bisa mengatur dirinya. Iya. Karena memang saya juga menempatkan diri saya, salah satu panggilan yang saya lakukan adalah sebagai pendidik. Jadi bagaimana kita bisa mendidik anak-anak dalam hal ini, atau memberikan leadership, kalau diri kita sendiri nggak bisa memimpin diri kita sendiri. Itu dia. Jadi makanya pendidikan itu penting sebetulnya diawali dari teladan kita sendiri. Baik. Nah, dari awal memang saya sangat tertarik sama pendidikan anak, child education. Dari awal? Dari awal, karena memang basic keluarga saya itu keluarga yang tidak punya ekonomi yang sangat terbatas gitu. Dulu kami bertahun-tahun tinggal di kontrakan, jadi kami nggak punya rumah sendiri. Dan ayah saya cuma karyawan buruh pabrik. Jadi betul-betul dengan salary yang terbatas, kami makan pun terbatas. Nah itu yang membuat saya ketika diberikan kesempatan ada di Bass Jam 25 tahun ini,
kami memanage dari keterbatasan kami. Wah, saya sangat Akhirnya kami berpikir gini, hanya kepemimpinan dan pendidikan yang bisa menghalau kemiskinan atau kegagalan. betapa bernilainya kepemimpinan dan pendidikan tersebut. Gitu. Jadi karena saya mendapat pengalaman, akhirnya saya sudah bersyukur melewati 25 tahun bersama dengan Base Change dan 29 negara yang tentunya tidak lepas dari campur tangan Tuhan ya. Iya. Gitu. Saya melihat bahwa anak-anak kebanyakan di Indonesia adalah anak-anak underprivileged gitu. Dan itu yang menjadi target kami. Oh. Jadi anak-anak yang kurang mampu seperti latar belakang saya sebelumnya, kalau mereka dididik, di-training, diinspirasi, mereka pasti menjadi orang berhasil. Nah itu yang membuat saya sama istri saya Joyce akhirnya betul-betul menerjunkan diri, menenggelamkan diri kami dalam dunia pendidikan anak-anak. Wow. Itu baik di kota besar di Jakarta karena kami punya satu sekolah preschool di Jakarta, maupun di ketika kami mission trip ke daerah-daerah terpencil di Indonesia. Ada satu rumah belajar 12 Kids Indonesia yang di Pulau Saparua di Ambon, di Maluku. Jadi dua. Ada dua ya. Ada satu di Jakarta. Satu di Jakarta Apa yang namanya? awal 12 Kids Indonesia. 12 Kids Indonesia. Ya. Dan yang satu di Pulau Saparua Maluku. Ya. Namanya? 12 Kids, rumah belajar 12 Kids Indonesia juga. Dan ini dimotivasi oleh satu pengalaman yang sebenarnya Adon rasakan sendiri ya. Betul. Dan jelas butuh, anak-anak itu butuh leadership dan pendidikan. Sehingga kemiskinan terutama di Indonesia itu bisa keluar dari itu ya. Kita bisa menang atas itu. Satu hal yang saya lihat bahwa kemiskinan dan keadaan yang bisa dikatakan terbatas Ya. sebenarnya akan melahirkan kreativitas, akan melahirkan suatu motivasi Betul sekali. yang bisa sangat berguna bagi banyak orang. Iya. Jangan ditangisi, jangan disesali kemiskinan tersebut. Begitu ya, Adon? Betul. Tapi kita harus Perjuangkan untuk keluar atas itu. Baik sekali. Wah, ini sangat-sangat luar biasa. Dan sebelum kita akhiri percakapan kita ini, apa yang bisa Mas Adon berikan kepada rekan-rekan di luar sana yang berkaitan dengan kepemimpinan? Kepemimpinan atau juga pendidikan itu Iya, pendidikan. bisa diawali pertama-tama adalah dari diri kita sendiri. Gitu. Ketika kita ingin orang lain itu bisa juga mereka punya leadership yang baik, gitu, atau mereka juga mengalami pendidikan yang baik, harus diawali dengan keteladanan kita. Gitu. Jadi nggak akan bisa kita share soal leadership atau kepemimpinan kalau mereka tidak melihat contoh nyata dari orang yang berbicara. Ya ketika saya berbicara sama istri saya Joyce, kita memberikan training, inspirasi kepada anak-anak, mereka tidak akan mendengar kita kalau mereka nggak melihat, oh Adon sama Joyce ini hidupnya seperti ini. Jadi ketika mereka melihat hidup yang nyata, bukti yang nyata, mereka akan bisa mengikuti langkah kita. Sebetulnya pendidikan yang paling baik atau kepemimpinan yang paling baik adalah ketika kita memberikan footstep kita, footprint kita, langkah-langkah kaki kecil kita yang mereka bisa lihat, oh Kak Adon udah di sini, Kak Adon udah melakukan ini. Kak Adon terbatas tapi Kak Adon bisa menang atas itu. Sekarang ada 25 tahun Base Change berkarya. Gitu. Jadi kita nggak bisa bilang kalau harus begini supaya berhasil. Kalau kita nggak jadi orang berhasil. Betul. Gitu. Jadi harus ada bukti dulu, keteladanan, baru kita bisa inspirasi dan memberikan pendidikan kepada anak-anak. Terima kasih Adon, kita sudah melihat seorang pekerja seni yang boleh bertahan melewati 25 tahun, suatu jangka waktu yang bukan singkat. Bahkan tidak berhenti dalam bidang yang ada ini, tetapi melihat bagaimana memberi pengaruh kepada generasi muda melalui dunia pendidikan. Demikianlah wawancara saya yang sangat menarik bersama Adon Saptowo. Terima kasih Adon. Terima kasih banyak. Thank you.